Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Wardah Nuroniyah selaku dosen Islam dan Ilmu Pengetahuan. Yang saya hormati teman-teman semuanya, baik Islam maupun Barat, keduanya sama-sama menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang amat sangat penting. Dalam pandangan Islam, tidak terhitung betapa banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang pentingnya ilmu. Kedudukan para penuntut ilmu pun dinilai sama dengan mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peradaban Barat pun demikian pula. Peran Barat tidak bisa dilepaskan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Semenjak dari masa keemasan Yunani dengan filsafatnya mencapai puncaknya ketika revolusi industri, sampai sekarang pun Barat masih menjadi ujung tombak bagi peradaban ilmu. Akan tetapi walaupun demikian, baik Islam maupun Barat, keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hakikat ilmu. Islam mengakui bahwa ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun manusia berusaha untuk menggapainya, jika tanpa kuasa dari sang pemilik ilmu, maka manusia tidak akan mampu untuk meraih dan menggapainya. Sekalipun semuanya bergantung kepada kehendak Allah, lalu manusia berlepas tangan, maka ini pun adalah kesalahan. Manusia tetap beredar di jalannya, berusaha mencari ilmu, karena biasanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi dalam pandangan Islam, ilmu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan konsep ilmu yang berkembang pada peradaban Barat, bagi mereka ilmu hanya akan bisa diusahakan melalui akal dan panca indera semata. Selagi manusia mau berusaha menggunakan akalnya, maka mereka akan mendapatkan ilmu. Namun sangat disayangkan, ketika mereka berhenti menggunakan akalnya, maka disitulah manusia dianggap tidak ada. Bagi mereka, peran akal lebih dominan dibandingkan dengan wahyu, dan bahkan mereka tidak mengakui otoritas wahyu sebagai sumber ilmu. Jadi, dalam memandang hakikat ilmu, Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda. Jika Islam mengatakan ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumber darinya, maka Barat mengatakan bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan panca indera. Dari sisi objek, bagi Islam maupun Barat sama-sama mengakui bahwa ilmu itu memiliki objek formal dan objek material. Namun yang menjadi permasalahannya ialah apakah objek ilmu itu hanya terdapat pada alam fisik saja atau melebihi itu semua sampai menembus alam metafisik. Disinilah letak perbedaan pandangan antara Islam dan Barat. Epistemologi Islam mengakui bahwa objek ilmu itu berada pada alam fisik yang bisa dirasakan dan dipikirkan. Kemudian juga termasuk alam metafisik yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Maka di sini Islam menggunakan konsep wahyu untuk memahaminya. Adapun epistemologi Barat, mereka tidak mengakui adanya alam metafisik tersebut. Bagi mereka, objek ilmu itu hanyalah apa yang bisa diindra dan apa yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Oleh karenanya, jika sesuatu berhubungan dengan alam metafisik, maka itu bukan bagian dari ilmu. Disinilah letak perbedaan antara konsep Islam dan Barat dalam menyikapi objek ilmu. Bagi Islam, objek ilmu itu meliputi alam fisik dan metafisik, sedangkan Barat hanya mengakui terbatas pada alam fisik saja. Di sisi lain, Islam mengakui bahwa ilmu itu bersumber dari akal atau rasio manusia. Islam juga mengakui bahwa ilmu bersumber dari pengalaman-pengalaman manusia. Islam juga mengakui intuisi sebagai sumber ilmu. Terlebih lagi, wahyu merupakan sumber pamungkas ilmu dalam konsep Islam. Beberapa ayat suci Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai contoh bahwa bagaimana Islam mampu memberikan nilai dan motivasi dalam pengembangan dan penguasaan iptek. Antara lain firman Allah dalam surat Al-Jasiyah sebagai berikut. Sungguh di langit dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
pada dirimu yang Ia ciptakan dan pada binatang yang Ia tebarkan. Nampak pula tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang punya keyakinan. Pun pada malam yang silih berganti dengan siang dan rezeki yang Allah turunkan dari langit, kemudian Ia hidupkan bumi dengannya sesudah mati. Dan pada perkisaran angin nampak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 3 sampai ayat 5. Dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya kemanapun kita palingkan wajah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita temukan, tetapi dengan kondisi dasar bahwa kita harus beriman, yakin, dan menggunakan akal pikiran sehat kita. Dan seraya menyatakan bahwa di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdus Salam adalah sosok muslim sejati yang pada abad ke-20 Masehi telah membuktikan bagaimana harmonisasi antara Islam sebagai sumber keyakinan dan inspirasi dengan ilmu pengetahuan alam sebagai hasil fikir dan eksperimen umat manusia. Bagaimana sesungguhnya hubungan antara Islam sebagai agama dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi sebagai buah kreativitas pikiran dan praktek umat manusia. Dalam hal ini paling tidak ada 5 pendekatan yang dapat dikedepankan sebagai berikut. Pertama, bahwa Islam sesungguhnya adalah agama yang sangat mendorong, membangkitkan, dan mengilhami penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, dalam perspektif sejarah, Islam juga telah begitu banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Ini pun sudah banyak dibicarakan mulai dari Jabir Ibnu Hayyan dan Al-Kindi pada zaman dahulu sampai dengan Abdus Salam sendiri pada zaman terkini. Ketiga, ada hubungan yang sangat erat antara falsafi Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam tidak hanya memberikan landasan aksiologis, tetapi juga sampai pada epistemologi dan ontologi dalam sains dan teknologi. Keempat, ada bentuk iptek yang islami atau justru iptek yang merupakan hasil ikhtiar dan ibadah manusia, dengan Islam sebagai sumber nilai dan inspirasi bagi umat manusia dalam kemajuan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi dunia dan akhirat. Dan yang kelima, Islam dan iptek merupakan dua hal yang sangat harmonis dan akan saling mendukung untuk terus berkembang pada setiap sejarah kehidupan manusia. Masuk ke dalam kesimpulan, Islam adalah agama yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam hal pengkajian berbagai fenomena alam. Beberapa ilmuwan muslim yang telah mengukir namanya dalam sejarah ilmu pengetahuan alam seperti Jabir Ibnu Hayyan dan Al-Kindi adalah merupakan bukti tentang bagaimana Islam sebagai agama universal yang sangat hirau dengan pengembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman. Manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan kesempurnaan akal pikirannya. Di dalam ajaran Islam dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang tersirat lewat fenomena dan keteraturan alam. Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan sejahtera dengan mengetahui dan merenungi berbagai keteraturan dan fenomena alam yang ada akan menimbulkan keimanan, ketakwaan, dan kesadaran rohaniah dalam diri manusia bahwa betapa kecilnya makhluk hidup dan betapa besarnya Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta segala isinya. Agama Islam adalah agama keselamatan. Tuhan tidak memaksa seseorang untuk beragama Islam atau tidak sama sekali. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Hidup dengan pengembangan ilmu atau tidak, hidup dengan ajaran Islam atau tidak, dan hidup dengan pengembangan ilmu yang didasari ajaran Islam atau tidak. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.